nasab habaib nih dibilang palsu, dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai? Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya udah sebut, gue udah masukin lagi ntar. Emang politik lagi panas politik ya. Habib Rizik ngomong politik jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung menangkap? Tapi jujur, ada begal motor. Jangan ngambak, ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai, ada begal nasab, ada begal nasab. Saya punya amanat begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Bangkitkan semangat juang kita. Yuk sama-sama kita gulung habis semua orang zalim, saudara. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Jangan takut melawan orang zalim, saudara. Jangan. Kalau bukan anda yang melawan kezaliman, siapa lagi? Nanti kalau orang-orang zalim itu dibiarkan, hari ini kita menjadi korban, hari ini orang lain jadi korban, besok kita jadi korban, sudah. Nggak boleh dibiarkan. Masyarakat luar Batang harus bersatu, tolak segala kezaliman, dan orang zalim jangan pernah didukung, apalagi dipilih jadi pemimpin. Betul? Takbir. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu kebersamaan penting tidak? Persatuan penting tidak? Mau bersatu lagi? Mau berjuang bersama lagi? Mau metik kemenangan lagi? Mau hantam gulung semua orang-orang yang zalim? Betul. Maka jangan tinggalkan habaib, kiai dan ulama. Setuju? Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap ikut kiai. Takbir. Nah udah, pokoknya semua kita saling jaga persaudaraan kita, betul? Nah karena PR kita ke depan ini berat. Kita ke depan wajib milih pemimpin yang baik, dan kita harus punya pemimpin yang baik. Tidak boleh yang tidak baik kita pilih lagi. Setuju tidak? Pokoknya kalau ada tokoh partai siapapun yang selama ini bikin susah umat, tenggelamkan ya akhwat, lengserkan dan longsorkan, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ayo umat Islam sama-sama kita rebut kemenangan. Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Subhanallah, kita bisa bayangkan hari itu ribuan tentara menyerbu, Zainab Husainnya dibunuh, paman-paman perempuan Sayyidah Zainab ini, saudara, ayahnya, saudara, kakaknya dibunuh, saudara, kemudian keponakan-keponakannya dibunuh, anak Sayyidina Hasan yang sudah dewasa, anak Sayyidina Husain yang sudah dewasa, semua dibunuh. Belum lagi anak Ja'far, saudara, semua dibunuh. Masya Allah, tinggal perempuan dewasa sendiri, yang lain menangis ketakutan, saudara. Tapi Sayyidah Zainab, saudara, sudah kering air mata dengan lantunan ayat-ayat suci yang fasih, saudara. Itu panglima-panglima yang membantai keluarga Nabi diajak berdebat oleh beliau debat, saudara. Di saat itu juga dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, akhirnya pasukan-pasukan tersebut nggak berani untuk mengganggu anak-anak dan mengganggu perempuan, saudara. Subhanallah. Saya tidak mau panjang lebar menceritakan ini, saudara. Ya, kalau kita sedih, saudara. Ini kalau kita teruskan, air mata kita bisa bercucuran, saudara. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Husain. Sayyidina Husain bukan pengen kita nangis, Sayyidina Husain bukan pengen kita jadi cengeng, bukan. Sayyidina Husain lagi ngajarin kita, begini loh cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, begini loh cara menghadapi penguasa yang zalim. Jangan sembarangan mendukung. Kalau yang zalim nggak boleh didukung. Itu ajaran Sayyidina Husain, saudara. Ada apa kita mendukung orang zalim, saudara? Jangan. Bahkan Husain mengajarkan kita lawan orang yang zalim walaupun dia penguasa, lawan orang yang zalim walaupun dia punya pasukan begitu banyak, lawan orang yang zalim walaupun akhirnya kita harus mati bersimbah darah. Takbir. Sallu ala nabi. Jangan bergaul dengan orang zalim, jangan duduk dengan orang zalim, jangan membiarkan orang zalim dengan kezalimannya, saudara. Jangan, ya, kita wajib berdakwah kepada mereka agar mereka menyetop kezalimannya. Tapi kalau mereka terus berbuat zalim, lawan orang-orang zalim sampai mereka berhenti dari kezalimannya, saudara. Takbir. Jadikan
jadikan semangat Asyura ini sebagai semangat untuk berjuang melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Jangan biarkan kezaliman merajalela di tengah masyarakat kita. Betul? Siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau ajak sudah. Nah, jadi dalam mengenang Asyura, jangan pakai pedang luka-lukain diri, jangan pakai pisau tusuk-tusuk diri, jangan, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Yuk sama-sama kita gulung habis semua orang zalim, saudara. Kira-kira siap tidak? Siap tidak? Jangan takut melawan orang zalim, saudara. Jangan. Kalau bukan anda yang melawan kezaliman, siapa lagi? Nanti kalau orang-orang zalim itu dibiarkan, hari ini kita menjadi korban, hari ini orang lain jadi korban, besok kita jadi korban, saudara. Nggak boleh dibiarkan. Saya masih ingat di luar Batang ini, saudara. Sebelum saya ke Mekah ada 2 kejadian di luar Batang yang saya ingat. Yang pertama, penggusuran kampung akuarium, saudara. Kita kaget begitu mendengar kampung akuarium sudah dirubuhkan. Sesumbar dia mau gusur semua penduduk luar Batang. Dia mau gusur itu semua penduduk sampai pinggiran masjid samping kanan dan kiri, saudara. Akhirnya penduduk luar Batang itu kompak bersatu. Dan saya ingat saat itu saya kirim, di sini ada Kiai Haji Tubagus Sidik, ini Panglima Laskar ketika itu. Terus masih ada Ustadz Iqbal dari Lodan, saudara. Ini juga Panglima Laskar waktu itu di wilayah Jakarta Utara, saudara. Saya kirimkan dengan ratusan laskar kemari bikin posko di halaman masjid sini, saudara. Kita duduk di situ sampai berbulan-bulan. Untuk apa? Jangan sampai yang lain digusur. Cukup akuarium, itu pun kita minta akuarium harus dibangun kembali. Nggak boleh, saudara, mereka seenaknya datang gusur rakyat, rakyat diusir, rakyat ditelantarkan, rakyat dimiskinkan. Haram. Maka itu saya bangga. Ketika itu masyarakat luar Batang penjaringan kompak, saudara, bahu membahu kita jegat. Kalau Satpol PP mau masuk, ingat tidak? Ingat berjuang tidak? Ingat berjuang tidak? Bagus tidak? Nah, begitu dilawan, laskar turun dari Tangerang, turun begitu Habib Hasan bawa pasukan dari Tangerang, dia yang dari Banten juga turun, saudara. Kawan-kawan dari Bugis, dari Makassar semua turun, ya, untuk mempertahankan masyarakat luar Batang. Jangan dizalimi. Nah, saya pengen semangat itu bangkitkan lagi. Nah, jangan sampai besok kita dizalimi, kita diam. Betul? Siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Takbir. Saya nggak lupa ketika itu saya mundar-mandir dari Petamburan kemari, inspeksi anak-anak kita, kirim makanan, minuman, jaga. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai yaitu digusur lagi. Kemudian saya ingat bagaimana masyarakat yang tergusur hidup di perahu-perahu di sana, perahu dipakin tenda, saudara. Kita kirim makanan setiap hari sekian ribu bungkus, saudara. Ya, itu kebersamaan kita semua. Saya nggak mau itu terjadi lagi di luar Batang. Masyarakat luar Batang harus bersatu, tolak segala kezaliman, dan orang zalim jangan pernah didukung, apalagi dipilih jadi pemimpin. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua yang saya ingat, saudara, sebelum Pilkada DKI 2017 kita menggelar tablik akbar di luar Batang ini, saudara. Kita menggelar tablik akbar. Di situ saya minta masyarakat di Jakarta Utara, maaf, yang pada putaran pertama Jakarta Utara ini, saudara, di daerah luar Batang, saudara. Makanya kita gelarlah yaitu acara besar-besaran tablik akbar. Alhamdulillah, saudara, puluhan ratusan ribu umat kumpul, bukan hanya dari luar Batang, dari luar Batang, saudara, kumpul rame-rame. Kita tablik akbar sampai tengah malam, dan kita akhirnya meminta janji setia kepada seluruh umat yang ada di luar Batang dan Jakarta Utara untuk tidak memilih pemimpin kafir sebagai gubernur DKI. Betul? Dan alhamdulillah, beberapa waktu kemudian digelar pilkada di Jakarta, saudara. Di sini pemimpin kafir jeblok, nggak menang, saudara. Alhamdulillah,
Maka itu saya mau tanya, kalau gitu kebersamaan penting tidak? Persatuan penting tidak? Mau bersatu lagi? Mau berjuang bersama lagi? Mau metik kemenangan lagi? Mau hantam gulung semua orang-orang yang zalim? Betul. Maka jangan tinggalkan habaib kiai dan ulama. Setuju? Siap ikut habaib, siap ikut ulama, siap ikut kiai. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Jadi semangat Asyura adalah semangat perjuangan. Semangat Asyura adalah semangat pengorbanan. Semangat Asyura adalah semangat amar ma'ruf nahi munkar. Semangat Asyura adalah semangat saudara untuk membangkitkan kesadaran umat Islam dimanapun berada. Semangat Asyura adalah semangat di mana kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan siap kita mengorbankan harta benda serta jiwa raga kita. Itulah makna Asyura yang sebenarnya. Maka itu sambut Asyura jangan dengan bersenang-senang seperti kaum Nawasib yang bersyukur dengan dibunuhnya keluarga Nabi. Mereka ini orang-orang Nawasib ini saudara, fi qulubihim nifaq, bughdu ahlul bait munafik. Benci kepada ahlul bait adalah munafik saudara. Tapi jangan juga meniru cara-cara Syiah Rafidah saudara di dalam memperingati hari Asyura dengan melukai diri. Bukan itu. Tapi yuk kita sambut Asyura itu seperti yang kita sambut pada hari ini, dengan puasa, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca yaitu qasidah saudara, dengan ziarah ke makam aulia saudara. Ini semua perbuatan baik, ini semua perbuatan luar biasa, dan insya Allah keluar dari sini pulang ke rumah kita akan banyak berdharma dengan keluarga kita juga dengan masyarakat yang lain. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan kita, Allah berikan kesembuhan dari setiap penyakit kita, Allah berikan kita kebahagiaan dari dunia hingga akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ayo kita baca zikir sekali kita sambung dengan salawat nanti insya Allah semuanya rame-rame. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى 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 ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل
على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili ظالمين بالظالمين واخرجنا من سلمنا يا رب سلمنا يا رب على يا الله معين صلى الله ربنا على نور مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Nah, baik ikhwan, itu diantara yang ingin saya mau sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pak lalu peminyan. Di Timur
Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus, di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih dia udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, Jam'ul Ma'lumah. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu, udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu, kalau ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu, dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ayo gawadan mana? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai. Ada begal partai? Ada. Tahu? Jangan disebut. Sama-sama tahu. Urusannya disebut, gue masukin lagi ntar. Emang politik lagi panas politik ya. Habib Rizik ngomong politik, jeblosin lagi. Tunggu dulu, emang lu pikir gue capung menangkap? Tapi jujur, ada begal motor. Jangan gambar, ada begal motor, ada begal mobil, ada begal partai, ada begal nasab, ada begal nasab. Saya punya amanat begal nasab, jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat, bukan memecah belah antara habaib dengan kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo? Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin ya, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kirama begitu? Habib. Ada begitu? Ada. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul? 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 Nggak ada yang jawab. Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal. Begal jangan dijawab ilmiah, disontok saudara. Habib Kiai mau diadu domba, tuh belajarnya sama Belanda tuh begitu, politik decide et impera, betul? Maka saya mau tanya nih sebelum saya tutup semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ulama? Siap bersatu? Takbir! Takbir!
ada jawara-jawara nih. Oh, lu jangan sendirian, siap-siap. Jawara-jawara saya mau tanya, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap jaga negara? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya sudah cukup. Belum mentang-mentang baru gigit 3, wah ini seru nih. Cukup. Lagi puasa, urusannya batal dah. Jelas ya? Jadi kesimpulannya pegangan nasab bahaya tidak? Bahaya. Orang kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku. Udah ngeritik itu palsu. Kalau kita bener, nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada. Cuman di Indonesia aja. Kata dokter Hasim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indah ini asyad, dia bilang. Di negeri ente nih lebih parah lagi. Udah lorak ngaku-ngaku, kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame, nah, dia lagi ceramah, itu rame-rame, bubar tuh pengajian. Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara, Habib Ba'alwi itu diragukan, rame-rame yang kompak, saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Nah udah, pokoknya semua kita saling jaga persaudaraan kita, betul? Nah karena PR kita ke depan ini berat. Kita ke depan wajib milih pemimpin yang baik. Dan kita harus punya pemimpin yang baik. Tidak boleh yang tidak baik kita pilih lagi. Setuju tidak? Pokoknya kalau ada tokoh partai siapapun yang selama ini bikin susah umat, tenggelamkan dia, kuat. Lengserkan dan longsorkan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ayo umat Islam sama-sama kita rebut kemenangan. Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah itu yang mau saya sampaikan. Mengingat yang disampaikan oleh Habib Hamid tadi, saya pikir yang disampaikan oleh Habib Hamid bukan pengumuman. Beliau tadi sudah deklarasi, insya Allah setiap Asyura kita rayakan seperti ini. Setuju tidak? Artinya bukan rayakan ya, kita peringati. Peringati dengan apa? Dengan puasa, dengan sedekah, dengan zikir setiap Asyura. Setuju tidak? Setuju tidak? Sebab kalau kita nggak buat begini, saudara, lama-lama di Indonesia orang kalau bicara Asyura dituduh Syiah. Orang bicara Asyura itu Syiah. Bicara Asyura itu Syiah. Pala lu bomengan. Kalau Syiah ngerayain Asyuranya luka-lukain diri. Saudara kita enggak. Kita sesuai dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang Syiah doang yang cinta Ahlul Bait? Dikit-dikit bilang kalau cinta Ahlul Bait, oh itu Syiah. Enak betul. Ahlus Sunnah jauh lebih hebat cintanya kepada Ahlul Bait dibandingkan di luar Ahlus Sunnah. Betul? Saya mau tanya semua umat Islam yang ada di sini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta tidak kepada keluarga Nabi? Cinta tidak kepada keluarga Nabi? Cinta tidak kepada Ahlul Bait? Takbir. Nah, itu deklarasi yang dideklarasikan tadi oleh Habib Hamid. Setuju? Setuju? Jadi beliau sudah mendeklarasikan, saya mendukung sepenuhnya, umat di sini semua juga mendukung. Insya Allah. Setuju? Setiap Asyura kita adakan seperti ini. Kita ziarah, zikir, doa. Setuju? Ada tausiah. Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Udah diterima. Jadi kalau nanti yang nanya, siapa tuh yang ngadainnya? Habib Hamid Al-Kaf. Ya bukan. Jadi kalau saya ceramah begitu, siapa penanggung jawabnya? Habib Hamid Al-Kaf. Jadi kalau nanti ada polisi datang, Habib berisik, Pak, panitianya. Jangan saya melulu dong, Pak. Gitu-gitu Habib berisik melulu. Nah, sekali-sekali Daeng Mansur kayak. Mana Daeng Mansur? Mana orangnya, di mana dia tuh Daeng Mansur? Lu jangan ngumpet dong Daeng Mansur. Ini kan panitia pengurus masjid. Kira-kira insya Allah. Ya, saya perkenalkan, ini Habib Hussein bin Hasan Al-Aidrus. Ini tahun 90 awal dulu saya pernah ngajar di sini di Barullah. Waktu saya pulang dari Saudi, saya mengajar di sini dari tahun 90 sampai tahun 2000. 10 tahun. Jadi wajah-wajah pengurus lama ini saya nggak lupain. Saudara, sekarang udah pada ubanan semua. Dulu remaja masjid, nah sekarang udah pada ubanan semua ya, ikhwan. Alhamdulillah panjang umur.
Nah dulu yang jemput saya di depan tuh kalau saya datang pakai taksi, pakai motor, ya Habib Husain bin Hasan sama almarhum Habib Muhammad. Nah, ada Habib Muhammad, Habib Ali, Muhammad Ali terus. Iya saudara. Dan kita ngajar di sini dari maghrib sampai isya. Bahkan setiap malam Isra Mi'raj dulu kita gelar tablik akbar besar-besaran di halaman masjid. Jadi di sini nih luar biasa saudara. Pernah ada kejadian suatu ketika saya mau ngajar maghrib dari depan, saya udah masuk nih. Begitu masuk di depan saya lihat ada layar tancap di halaman masjid. Ini kita guru baru nih saudara. Masuk lihat ada layar tancap, apa-apaan nih? Ngajar buka kitab. Saya nggak singgung dulu layar tancap, ngajar berjamaah. Habis selesai ngajar tanya jawab, saya tanya tuh layar tancap buat apaan? Mau ada film Habib? Filmnya film apa aja? Filmnya film macam-macam saudara, ada bidadari Ancol atau apa nggak paham. Kita nggak salah. Iya tuh acara siapa? Acara RT RW apa bagaimana? Ya udah sekarang saya mau tanya jamaah, berani nggak rubuhin tuh layar tancap? Berani? Keluar masjid kita rubuhin rame-rame. Alhamdulillah bubar itu acara sudah. Dia bukan mau bikin layar tancap, boleh filmnya film Islam, Ar-Risalah, atau film Umar Mukhtar, atau film-film keagamaan kan bagus. Filmnya ya saudara si manis dari jembatan Ancol. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu nggak boleh terjadi lagi di halaman masjid luar Batang. Setuju pengurus? Tolong amanat saya dijaga. Lingkungan daripada Masjid Keramat Luar Batang ini tidak boleh dikotori oleh siapapun. Saya amanatkan kepada pengurus masjid, pengurus magom, karena saya termasuk 10 tahun ngajar di sini, saya nggak mau masjid ini dikotori oleh siapapun. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah kenapa setelah 10 tahun saya nggak ngajar? Karena tahun 2000 saya sudah mulai sibuk ngurus FPI. Nah itu awal-awal FPI saya mesti lantik sana lantik sini, ini mulai jarang datang. Nah begitu jarang datang, saya minta Kiai Haji Nur Zaini Suwanda untuk menggantikan saya ngajar di tempat ini, dan alhamdulillah Kiai Haji Nur Zaini Suwanda sampai malam hari ini masih mengajar di masjid ini saudara. Alhamdulillah. Itu saja saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Jadi tolong dicatat Habib Hamid, insyaallah Asyura setiap tahun kita sama-sama kalau panjang umur Habib. Ya kalau kami nggak panjang umur, tolong diselipin doa saat Asyura ya kawan. Untuk kami-kami yang tidak panjang umur, mudah-mudahan semua yang hadir sini panjang umur dalam taat ibadah sehat walafiat. Itu saja, kita persilakan kepada Habib Hamid Al-Kaf untuk memimpin doa penutup buat kita semua. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan yuafi ni'amati ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyin wa 'ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma salli salam al-muslimin wa 'izz al-muslimin al-kafar al-musyrikin. Allahumma aslih man fi salahi al-islam al-muslimin wa ahlik man bi halaki al-islam al-muslimin. Allahumma salli man 'adila fi bilad al-muslimin 'amma. برحمتك يا رب الراحمين يا رب العالمين يا رب الفارس المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات ومن الروعات.